Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Firanimas dengan NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan fisioterapi. Nantinya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum, kemudian ada kredensial baik di rumah sakit maupun pada fisioterapi, kemudian STR, SIP, kemudian juga penanganan fisioterapi pada masa pandemi seperti ini. Yaitu landasan hukum fisioterapis dalam berpraktek, di mana STR berlaku untuk 2 SIP fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga ada SIP fisioterapis yang bisa kalian dapatkan dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Kemudian ada SOP pelayanan, di mana operasional EPA dan tindakan. Kemudian ada inform konsen. Selanjutnya juga ada surat kalibrasi, yang dimana surat kalibrasi ini sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Kemudian juga ada surat rujukan fisioterapis dari dokter spesialis. Kemudian juga hasanah keilmuan, di mana ketika kita akan memberikan penanganan pasien, kita harus sesuai dengan evidence based practice, di mana bisa kita dapatkan dari jurnal maupun kajian teori yang ada dan terupdate. Kemudian ada RKK yang didapatkan dari uji kredensial fisioterapi. Kemudian ada peraturan hukum penguat, di mana ada PMK nomor 65 dan juga KMK nomor 80. Jadi ketika kita akan melakukan SPF atau standar pelayanan fisioterapi itu dilindungi oleh hukum. Nah, selanjutnya yaitu landasan hukum profesi fisioterapis di rumah sakit. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Kemudian yang kedua ini Peraturan Menteri Kesehatan juga pada Republik Indonesia, di mana nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, di mana pada pasal 1 ini dalam peraturan menteri yang dimaksud pada ayat pertama yaitu fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua juga fisioterapi ini adalah sebuah bentuk pelayanan yang ditujukan kepada kelompok untuk memelihara, kemudian memulihkan pada gerak dan fungsi tubuh pada sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual maupun didukung dengan peralatan. Yang kedua ini mengenai STR, SIP, kredensial, dan jati diri. Yang pertama STR atau surat tanda registrasi fisioterapis, yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kemudian ada SIP, di mana SIP ini surat izin praktek fisioterapis atau sering disebut dengan SIPF, di mana bukti tertulisnya diberikan kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya pada sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis ini ada 2 di rumah sakit dan juga untuk fisioterapinya. Nah, kredensial ini yaitu proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Biasanya dilakukan 2 tahun sekali tergantung dari peraturan yang diterapkan pada rumah sakit. Kemudian untuk rekredensial ini yaitu proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinik tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seseorang fisioterapis. Hasil akhirnya dari proses kredensial ini diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur yang sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Nah, selanjutnya untuk prosedensial pada fisioterapi, yang pertama fisioterapi mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Older Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RRK. Kemudian yang kedua juga ketua komite ini menugaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensialnya. Yang ketiga, subkomite ini atau subkomite kredensial ini membentuk panitia, ADOC, dan mitra Bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Kemudian yang keempat ini, subkomite memberikan laporan kepada ketua komite
untuk hasil kredensialnya sebagai bahan rapat untuk menentukan kewenangan klinis. 5. Seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Selanjutnya yaitu jati diri fisioterapi, di mana yang pertama yaitu fisioterapi ini dapat melakukan asesmen sendiri tanpa adanya advance, di mana ketika pasien itu datang ke kita, kemudian pasien itu bisa kita lakukan penanganan tanpa pasien membawa rujukan, kecuali jika pasien ini mempunyai JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Dan selain itu juga kita bisa membuka praktek mandiri di mana sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan. Seperti ketika akan buka praktek kita harus mempunyai SIP dan juga STR. Dan juga kita bisa membuat bekerja sama dengan instansi lainnya. Selain itu juga bisa berwirausaha. Nah, berwirausaha ini juga bisa mempermudah pasien yang ketika home care atau ketika kita terapi di rumah, kita bisa menjual alat-alat untuk penunjang pada terapi yang akan kita lakukan. Yang ketiga ini dalam menghadapi pencegahan penyebaran COVID-19 untuk fisioterapis pada layanan kesehatan. Yang pertama, perlindungan utama ini menjaga kebersihan tangan, di mana kita harus rajin cuci tangan dan juga jaga jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area pasien, kemudian area administrasi, area pasien seperti selasar, koridor, juga area administrasi seperti klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap, dan yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau yang disebut dengan PDP. Nah, untuk kebersihan tangan ini, cuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, dengan sabun dan juga dengan air mengalir, dan selain itu juga bisa dengan hand sanitizer. Selain itu juga kita tidak boleh sering-sering menyentuh hidung, mulut, dan juga area wajah. Sebagaimana kita ketahui, penyebaran COVID ini melalui droplet, di mana sebaiknya tidak menyentuh pada area wajah, mulut, dan juga hidung. Selanjutnya untuk penggunaan alat pelindung diri atau APD di setiap area kasus ini penderita yang satu dengan lainnya itu berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas. Pasien pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Selain itu, jika bila mana ditemukan pasien yang kondisi klinisnya itu yang saya sebutkan tadi, maka bisa dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh atau lebih detail lagi supaya kita dapat mencegah dari kewaspadaan pada COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Selain itu juga disinfektan peralatan, di mana menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Dilakukan ekstra disinfektan alat lebih dari standar biasanya, mengingat pada pandemi telah diberikan, sehingga bila perlu lakukan disinfektan alat setiap hari setelah selesai jam praktek. Selain itu, untuk perlindungan lainnya, sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapis atau layanan kesehatan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam diri di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar-gambar, video instruksi yang mudah dilakukan pada setiap gerakan ringan tanpa menimbulkan efek nyeri ataupun efek yang lainnya. Nah, untuk cita-cita saya ke depannya, ketika saya sudah melakukan atau belajar pada profesi dan juga bisa bekerja di rumah sakit selama beberapa tahun, saya ingin membuka praktik dan mengembangkan pelayanan fisioterapi pada bidang pediatri, di mana di lingkungan tempat saya tinggal ini banyak anak-anak maupun bayi balita yang berkebutuhan khusus maupun normal, banyak yang masih membutuhkan pelayanan fisioterapi, sehingga hal ini menjadi peluang untuk saya bisa memberikan pelayanan fisioterapi untuk mereka. Nah, rencananya
klinik yang akan saya dirikan ini bernama Aira Physiocare, di mana Aira ini dari nama saya Aisyah Fira, atau juga bisa diartikan bekerja dengan lebih baik, sehingga tujuannya juga bisa memberikan pelayanan atau memelihara dari fungsi gerak tubuh maupun juga dari perkembangan dari anak-anak seperti itu. Mungkin itu, dan semoga dari rencana saya bisa tersampaikan dan bisa berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.